Oke, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Eko Trijuni, di acara webinar. Dan sore ini kita akan membahas mengenai money management. Dan sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudari yang mengikuti webinar ini, supaya tidak mengaktifkan tombol mikrofon. Sebab nanti suara Anda yang masuk melalui mikrofon Anda akan mengganggu jalannya webinar dan ya jadi suara kita nanti bisa tumpang tindih ya. Oke, saya sebelumnya mau cek dulu ini kawan-kawan yang hadir ini bisa dengar suara saya atau tidak. Saya cek dulu siapa saja. Ada banyak ya. Bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar silakan respon melalui chat box-nya. Saya akan lihat dan saya pantau. Kalau tidak ada objection, saya anggap semua bisa dengar suara saya ya. Oke, materi webinar kita kali ini tidak melibatkan chart, tidak melibatkan market price, tidak melibatkan analisa. Tapi sore ini kita hanya membahas satu hal yang kita pecah jadi 4 poin penting itu nanti dalam satu hal yang juga sangat penting dalam trading. Selain analisa, jika kita perlu mengetahui yang namanya money management. Dan money management ini nanti juga akan erat kaitannya dengan risk management. Dan dua hal ini yang saya sebutkan terakhir adalah dua hal yang juga sangat erat kaitannya dengan trading plan. Ya kalau Anda ingat bahwa dalam trading itu kita harus punya trading plan. Ada yang mengatakan bahwa if you fail to plan, you plan to fail, gitu katanya ya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat suatu rencana, gagal dalam membuat suatu rencana, berarti dengan sendirinya kita berencana untuk gagal, gitu ya. Nah, jadi pada sore ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang bisa Anda lihat di monitor Anda, 4 poin penting dalam money management. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya kita mau bahas mengenai money management itu sendiri. Apa sih sebenarnya money management? Oke, ini sorry. Oke, like this. Ini mungkin saya turunkan sedikit ke sini saja ya. Nah, oke, money management adalah mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan Anda selama trading. Kalau saya bicara keuangan ya bukan perekonomian Anda secara pribadi atau ekonomi keluarga Anda, tidak. Yang kita bicarakan mengenai keuangan di sini adalah mengenai mengontrol modal, mengatur modal Anda. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya, walaupun kita punya uang sebanyak apapun, kalau kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa atur, kita tidak bisa kendalikan berapa yang harus kita pergunakan dan berapa yang harus kita tahan, itu dalam trading sebenarnya tidak berguna. Jadi kita perlu menyamakan dulu mindset kita yang dikatakan dengan modal yang kuat, itu tidak selalu identik dengan modal yang besar. Dan modal yang besar juga tidak selamanya bisa menjadi modal yang kuat. Yang terbaik apa dalam trading sebenarnya? Yang terbaik ya tentu modal besar dan kuat. Loh gimana caranya Pak? Kok modal besar bisa jadi nggak kuat? Ya kalau dia punya modal besar, besar kecil itu kan angka. Besar kecil itu relatif kan sebenarnya, itu hanya angka saja. Ketika kita bicara satu modal yang kuat adalah modal yang dipergunakan sesuai dengan pembatasan risikonya masing-masing, sesuai dengan kondisi keuangannya masing-masing. Jadi contohnya misalkan begini, kalau Anda punya uang 10.000 US dollar misalkan, dan kita tahu dalam satu lot transaksi forex itu margin requirement-nya adalah 1.000 dolar. Betul ya? Bukan berarti Anda boleh langsung trading 10 lot atau 9 lot atau 8 lot, itu tidak seperti itu. Mentang-mentang punya 10.000 US dollar, satu lot hanya 1.000 dolar, maka Anda memaksakan diri untuk trading, oh saya boleh dong trading 8 lot atau 9 lot sekaligus, tidak seperti itu. Besarnya uang yang 10.000 dolar itu akan menjadi tidak kuat kalau Anda melakukan trading secara serampangan. Nanti di menjelang penghujung materi, saya akan sampaikan sebuah
contoh trading plan yang mungkin Anda bisa aplikasikan atau paling tidak Anda adaptasi sesuai dengan kekuatan modal masing-masing dan tentunya sesuai dengan gaya trading masing-masing. Dan money management ini seperti yang saya katakan di awal tadi merupakan salah satu bagian dari trading plan. Apa saja yang dibahas dalam money management dalam tanda kutip trading plan? Yang pertama adalah yang akan kita bahas nanti satu persatu adalah initial margin dan margin edit. Nanti apa itu nanti kita akan bahas. Kemudian ada kita juga mengatur besarnya risiko transaksi yang sanggup ditanggung. Jangan lupa bahwa trading itu adalah salah satu bentuk bisnis yang high risk. Dan tentunya bisnis yang high risk harusnya bisa menyimpan potensi return yang cukup besar juga sebanding dengan risikonya. Kalau risikonya besar tapi returnnya sedikit, ya berarti itu bisnis yang tidak layak dijalankan. Misalkan kalau Anda profit, ya profit hanya 5 juta misalkan. Tapi kalau loss, Anda punya modal katakan 1.000, kalau $1.000, kalau profit hanya bisa profit $500, tapi kalau loss, Anda bisa loss $1.000, itu kan berarti tidak layak dijalani. Kenapa? Karena risikonya jauh lebih besar daripada peluangnya, daripada potensi returnnya. Itu berarti bisnisnya tidak layak dijalankan. Bisnis yang layak dijalankan itu seperti apa? Yang layak adalah yang risikonya minimal sebanding dengan potensi returnnya. Akan lebih bagus apabila potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada risiko yang disimpan. Gitu ya. Oke, itu nanti kita akan bahas juga mengenai besarnya risiko yang siap Anda tanggung per transaksi. Bukan hanya itu saja, sebenarnya risiko maksimal juga pasti akan kita bahas. Kemudian kita akan membahas juga risk to reward ratio. Saya kasih sedikit gambaran singkat. Risk itu risiko, reward itu kalau kita artikan harfiah ya berarti imbalan ya atau imbal hasilnya. Jadi kalau risk to reward ratio adalah perbandingan atau rasio antara risiko dengan potensi gain atau potensi return yang mungkin akan bisa kita dapatkan. Ingat sekali lagi risiko tidak boleh lebih besar daripada peluang. Oke. Kemudian yang akan kita bahas juga sore ini adalah mengenai detail trading plan-nya. Tadi sudah saya katakan bahwa money management merupakan bagian dari trading plan. Maka saya mengira tidak cukup apabila kita hanya bahas money management, tapi tidak kita aplikasikan dalam trading plan-nya seperti apa. Jadi 4 hal ini yang akan kita bahas sore ini, apa itu initial margin, apa itu margin edit, kemudian juga akan kita bahas besaran risiko yang sanggup Anda tanggung per transaksi, lalu juga akan kita bahas risk to reward ratio, kemudian detail mengenai trading plan-nya. Oke, kita lanjutkan. Anda silakan bertanya kalau kira-kira ada yang perlu ditanyakan. Materi kita, saya ingatkan lagi, materi kita sore ini sangat enteng ya, sangat ringan materinya, tidak melibatkan grafik, tidak melibatkan market, tidak melibatkan analisa, tapi bad news-nya adalah untuk menjalankan money management plan ini dengan baik, Anda butuh kedisiplinan. Butuh kedisiplinan dan tingkat kematangan penguasaan emosi yang cukup tinggi. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi bagi mayoritas newbie atau pemula, ini sulit untuk dilakukan. Ya, jadi yang namanya newbie itu, kita samakan dulu definisi kita tentang newbie ya. Saya menganggap yang namanya newbie itu, atau pemula itu adalah, pertama dia baru trading dalam jangka waktu yang singkat. Misalkan baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu saya katakan newbie. Jadi ada dua kategori, dua parameternya. Parameter kedua adalah walaupun dia sudah trading bertahun-tahun, tapi masih lebih banyak loss daripada profit. Itu newbie juga. Gitu. Jadi durasi tidak menjamin seseorang sudah menjadi expert atau newbie ya, tidak menjamin. Yang menjamin adalah bagaimana hasil trading dia. Nah itu. Nah saya katakan tadi biasanya newbie mengalami kesulitan dalam menguasai emosi, mengalami kesulitan dalam menjalankan trading plan dengan disiplin. Nah, di situ kebanyakan rata-rata newbie di situ. Karena saya juga banyak menemui orang yang secara analitik dia bagus, dia bisa menganalisa pasar, dia gampang menerima informasi-informasi, mudah mencerna informasi-informasi mengenai analisa, tetapi dia tidak punya kedisiplinan dalam menjalankan trading plan-nya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah initial margin dan margin edit.
Jadi yang namanya initial margin, ini istilah ya, initial margin adalah modal awal yang disetorkan pada pialang tertentu atau broker, istilah kita broker yang istilah pasarannya ya, broker untuk melakukan transaksi. Jadi kalau Anda buka rekening atau buka trading account di forexcmf.com, disyaratkan kita minimum depositnya $500, Anda mungkin deposit $500 atau Anda deposit $1.000 atau Anda deposit $5.000 pertama kalinya, itu yang kita sebut sebagai initial margin. Oke. Jadi intinya initial margin adalah modal yang pertama kali yang Anda setorkan itu berapa besarnya. Forex CMF minimalnya atau minimum depositnya $500 atau 5 juta rupiah. Nah, kalau Anda setorkan sebesar itu berarti initial margin Anda $500. Kalau Anda pertama kali setor $1.000, maka initial margin Anda $1.000. Kalau Anda pertama kali setor langsung $5.000 misalkan, maka itu artinya initial margin Anda $5.000. Oke? Itu initial margin. Nah, kalau margin edit apa? Atau ada yang menyebut dengan additional margin ya, margin edit atau additional margin. Itu modal tambahan yang mungkin Anda setorkan di pertengahan periode trading Anda. Misalkan Anda sudah deposit awal misalkan tanggal 1 Maret, nah kemudian tanggal 1 Mei Anda melakukan deposit lagi, nah itu kita sebut sebagai additional margin atau margin edit. Itu adalah modal tambahan yang mungkin Anda merasa perlu menambahkan untuk melakukan transaksi, mungkin karena Anda ingin memperbesar modal, memperkuat modal, atau juga mungkin ingin mempertahankan posisi yang sedang floating loss. Ya, jadi Anda bisa jadi trading floating loss, terancam call margin, ya kan? Yang sering mengalami hal itu, silakan mengaku. Oke. Terancam call margin, kalau tidak disetor lagi dananya, tambahan atau additional marginnya, maka transaksi Anda akan, atau posisi Anda terancam mengalami auto cut. Nah, bisa kan seperti itu kan? Bisa saja seperti itu. Nah, dana yang Anda tambahkan di tengah perjalanan itu yang kita sebut sebagai additional margin atau margin edit. Saya tidak menyarankan ini apabila tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi yang lagi floating loss. Sebenarnya bukan margin editnya atau additional marginnya yang saya tidak sarankan. Anda setor mau nambah dana kapan saja sih boleh. Yang tidak saya sarankan adalah Anda berarti membiarkan kan? Berarti Anda membiarkan posisi Anda mengalami loss yang sangat besar sampai mengancam keamanan keselamatan dana Anda. Artinya apa? Anda tidak batasi risiko. Betul kan? Anda deposit $1.000, kemudian merasa perlu menambah margin lagi atau additional margin, karena kalau Anda tidak lakukan itu, posisi Anda akan kena auto cut. Berarti kan itu tidak sehat. Tidak sehat. Karena apa? Anda membiarkan posisi Anda mengalami loss yang sangat besar tanpa pernah Anda batasi. Itu tidak disarankan. Ya, jadi ingat sekali lagi yang tidak saya sarankan adalah membiarkan posisi floating loss sangat besar sampai margin call. Jangan. Kalau mau nambah margin kapanpun terserah. Ya, tetapi ingat nanti akan kita pelajari juga, kalau modal Anda tambah atau modal Anda berubah, nanti trading plan-nya juga harus mengalami penyesuaian. Oke, sekarang kita yang kedua akan membahas besarnya resiko yang dialokasikan untuk setiap kali trade atau setiap kali transaksi. Ada beberapa jenis resiko dalam trading yang diantaranya resiko per trading atau resiko per trade, yaitu resiko yang Anda alokasikan tiap kali Anda buka posisi, berapa besar batasan stop loss-nya, atau potensi loss-nya yang berani Anda tanggung itu berapa besar, seandainya analisa Anda salah, atau posisi Anda tidak searah dengan arah market. Jadi kalau Anda sell, ternyata harganya naik, itu kan loss ya. Nah, itu Anda harus batasi di awal. Kalau saya sell dan saya salah, ternyata kemudian harganya naik, berapa loss maksimal yang bisa saya tanggung? Oke. Kemudian yang kedua adalah besarannya ini. Kenapa kita harus batasi besaran risiko yang pertama kali sebelum kita buka posisi? Ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana Anda membuat trading system. Yang ini nanti akan menjadi acuan, di mana Anda pasang stop loss, di mana Anda bukan di mana
di mana Anda pasang stop loss dan berapa besar lot yang boleh Anda buka. Anda pakai. Apakah 0,1 lot, 0,5 lot, 1 lot, 2 lot, 3 lot, atau berapa. Nah, ini nanti akan dihitung. Nah, menghitungnya ini nanti berdasarkan besaran risiko maksimal per trade-nya. Nah, nanti akan kelihatan contohnya di ujung materi ini. Nah, kemudian ini ada sebuah pernyataan ya. Kalau Anda baca di situ bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh trader adalah seringkali tidak bersedia mengatakan bahwa dia keliru. Dia salah analisanya, posisinya salah. Dan dia tidak mau mengakui kesalahannya dengan melakukan cut loss. Jadi buy harga turun kan salah. Sell harga naik berarti kan posisinya sudah salah. Ya kan? Banyak sekali orang yang tidak mau mengakui bahwa saya salah loh tradingnya. Posisi saya sell ternyata harga naik. Gak banyak yang berani ngaku seperti itu. Yang kebanyakan dilakukan orang adalah apa? Dan ini biasa terjadi dan dilakukan oleh trader-trader newbie. Dia berharap pasar akan kembali berbalik arah sesuai dengan posisi yang ia buka sebelumnya, sehingga akhirnya dia bisa profit. Anda perlu tahu bahwa pasar itu tidak sebaik itu. Pasar itu bukan seperti seorang ibu yang kalau anaknya bayinya nangis, terus dia gendong, dia susui gitu kan. Atau dia buatkan susu, kalau yang sudah bisa pakai susu formula dia buatkan lagi. Dia timang-timang, dinina bobokan. Nggak ada pasar seperti itu. Kalau semua pasar seperti itu, semua trader profit. Kata Pak Ibu Umu Hijrah, teknik harapan. Teknik harapan ya. Jadi strategi Anda apa kalau trading? Strategi saya adalah banyak-banyak berdoa. Oke, berdoa perlu ya. Berdoa perlu, tetapi harus ada usaha juga. Ikhtiarnya kan harus ada ya. Jadi kalau berdoa saja tidak ada ikhtiar, tidak akan menjadi hasil apapun ya. Kalau kata ungkapan bahasa Latinnya itu ora et labora ya, kalau nggak salah ya. Oke, bekerja iya, berdoa iya. Nah itu tidak ada pasar yang, sekali lagi pasar itu bukanlah makhluk yang baik hati. Pasar itu adalah makhluk yang bengis, yang kejam. Dia tidak akan berhenti. Arahnya kalau dia turun ya turun. Mau kita punya posisi buy, berapa lot pun kalau memang pasar ingin dia harga turun, ya harga akan turun. Dia nggak akan berhenti, oh Pak Eko lagi punya posisi buy gitu kan. Saya lagi downtrend ini, kata pasar. Wah, kita balik arah dulu, kasihan Pak Eko punya posisi buy. Ya, nggak akan seperti itu. Ya, jadi resiko bertransaksi atau resiko per trade mutlak harus ditetapkan di awal. Nanti perhitungannya akan saya kasih lihat. Tujuannya apa? Supaya untuk membatasi resiko agar modal kita tidak habis ditelan oleh pergerakan pasar yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke? Oke. Lanjut ke ini mah bukan drawdown, salah ya. Ini solusinya, karena kalau seandainya ini headline-nya diabaikan, itu salah ketik. Kalau saya loss karena pasar tidak berbaik hati pada saya, bagaimana solusinya? Kalau saya banyakkan loss berarti trading sistem saya atau strategi trading saya itu akurasinya kurang bagus. Oke. Katakanlah memang akurasinya 70-30, artinya 70% profit, 30% loss misalnya. Oke. 70% profit, 30% loss. Artinya dari 10 kali transaksi Anda 7 kali profit, 3 kali loss. Nah pertanyaannya kalau profit berapa banyak, lossnya berapa banyak? Kalau 7 kali profit, tapi total yang dikumpulkan oleh 7 kali profit itu hanya $70 misalnya, sementara yang 3 kali loss itu tapi total kerugiannya sampai $100, berarti kan ujungnya minus juga. Jadi ingat bahwa kalau kita namanya punya strategi trading, sistem trading, bukan akurasi yang nomor satu. Iya, akurasi perlu, tapi itu bukan satu-satunya hal yang bisa menentukan kesuksesan kita dalam trading. Apalagi dong kalau bukan akurasi, ya ini tadi, money management, risk to reward ratio gitu kan. Pembatasan resiko, itu jadi sangat penting. Jadi tidak
Patokannya itu bukan, oh saya kemarin dari 10 kali transaksi, 7 kali profit, 3 kali loss kok. Kenapa kok jumlah modal saya terus berkurang gitu. Artinya saya balance-nya makin kecil. Ya mungkin kalau Anda profit 7 kali, profitnya kecil-kecil. Anda loss 3 kali, loss-nya besar-besar. Ya percuma dong. Gitu. Nah, solusi pertama adalah ini yang bisa Anda coba ya. Oh, kalau saya punya strategi trading yang 70% akurasinya tapi tetap loss, berarti saya harus tingkatkan dong akurasinya jadi 90%. Jadi dari 10 kali transaksi hanya 1 kali saja yang salah, 9 kali benar. Itu pun kalau 9 kali benar, 1 kali salah, dan kesalahan yang 1 kali itu memakan semua profit yang dihasilkan dari 9 kali transaksi sebelumnya, percuma. Jadi kembalinya kemana? Pembatasan risiko lagi. Solusi kedua apa? Perbesar modalnya. Ini khusus untuk yang kena call margin. Injek dana, injek dana, injek dana. Jadi solusi pertama ya kita bilang oke, tapi hampir tidak mungkin. Solusi kedua sangat mungkin dilakukan. Ya kan, memperbesar modal, tambah lagi dananya, tapi efisien atau tidak? Pertanyaan selanjutnya kan itu, efisien atau tidak? Belum tentu. Belum tentu selama Anda masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, solusi yang ketiga ini yang paling mudah dilakukan. Kalau loss itu perkecil. Setiap kali kita transaksi, loss-nya harus lebih kecil daripada profitnya. Misalkan kita transaksi 10 kali, 7 kali profit, 3 kali loss. Yang 7 kali profit itu katakanlah kalau dia menghasilkan $700, yang 3 kali profit tidak boleh menghasilkan loss lebih dari $700. Bahkan idealnya adalah kalau 7 kali profit menghasilkan $700, 3 kali loss, maksimal harusnya lossnya $300. Kenapa? Karena itu nanti yang akan disebut dengan risk to reward ratio. Risk to reward ratio atau perbandingan atau rasio antara resiko dengan peluang keuntungan. Kita lihat gimana ceritanya. Anda tinggal baca di situ bahwa namanya risk to reward ratio adalah cara untuk meningkatkan peluang keuntungan dengan cara melakukan transaksi ketika potensi keuntungannya Anda lihat lebih besar daripada resikonya. Misalnya nih, kalau kita trading, kita lihat kan kita pasang stop loss ya. Saya mengasumsikan Anda sudah mengerti semua manajemen risk management teknik. Cut loss, switching, averaging, apapun itu. Tapi saya tidak pernah menyarankan melakukan locking atau hedging. No. Hedging atau locking is a big no for me, kecuali untuk situasi tertentu. Dan Anda bisa cari itu di artikel-artikel saya, kapan kita bisa melakukan hedging sebenarnya. Ya, for special occasions, oke. Kita lakukan hedging atau locking. Tapi ketika Anda sudah loss, dan Anda melakukan locking atau hedging hanya karena Anda tidak mau mengakui kesalahan, useless. Useless. Saya sudah banyak membahas locking atau hedging ini, setidaknya saya tulis 3 artikel tentang locking atau hedging di forexcmf.com. Anda tinggal cari. Anda bisa googling ya. Anda googling deh. Cari di situ locking, hedging, Eko Trijuni, forexcmf. Googling deh. Anda akan temui artikel-artikel saya membahas mengenai hedging atau locking itu. Oh, balik lagi ke risk to reward ratio. Jadi kalau saya punya trading, saya melakukan trading, saya lihat analisa saya, oh, stop loss mungkin di jarak 100 pip atau 300 pip lah. Kalau stop loss saya di jarak 300 pips, maka saya lihat apakah potensi keuntungannya minimal juga 300 pips. Kalau iya, saya masuk. Even better, kalau saya lihat potensi keuntungannya 1.500 pips misalkan, tapi itu jumawa lah ya. Itu sangat jarang terjadi. 1:1 cukup baik. Kalau dia resikonya stop loss 500 misalkan, dan target profitnya juga 500, berarti risk to reward ratio-nya 1:1. Kalau dia punya stop loss 500, tapi target profitnya 1.500, berarti risk to reward ratio-nya 1:3. Resikonya 1, reward-nya 3. Ya. Intinya apa? Intinya yang ingin saya garis bawahi adalah, kalau Anda trading, perhatikan resikonya di mana dulu. Ketika kita klik buy atau sell, yang pertama kali harus kita lihat apa? Stop loss-nya di mana? Bukan target keuntungannya di mana, bukan. Stop loss-nya dulu di mana, resikonya seberapa besar, itu dulu yang dilihat. Risikonya seberapa besar sudah ketahuan, baru nanti cari targetnya di mana keuntungannya. Apakah targetnya jauh lebih kecil daripada risikonya, berarti jangan masuk.
Kalau targetnya lebih besar daripada risikonya, target keuntungan lebih besar daripada risiko, Anda boleh masuk buka posisi. Kalau sebaliknya, apalagi sebaliknya kan, wah itu nggak bagus. Minimal harus sama. Jadi kalau risikonya 1, rewardnya pun harus 1. Tidak boleh lebih kecil. Target keuntungan tidak boleh lebih kecil daripada risiko. Dari Ummu Hijrah, Pak, sekiranya sukar untuk mengawal MM, adakah boleh kita mengawal margin level saja seperti 500% ke atas? Sebenarnya teknik manajemen, money management, risk management itu tujuannya adalah mempertahankan margin level. Jadi, margin level itu adalah output. Margin level adalah output. Bagaimana kita mempertahankan margin level agar tetap sehat? Risk management, money management, lain tidak. Ya, jadi margin level bukan input, dia output. Bagaimana, sekali lagi ya, bagaimana caranya agar kita tetap bisa mempertahankan margin level di level yang sehat? Risk management, money management, that's it. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gitu. Ya, bisa, tapi gini, seandainya Anda tidak pasang stop loss, dan Anda bisa banyak menemukan hal ini di internet loh. Coba Anda lihat Facebook kah, Twitter kah, atau Instagram jarang ya. Saya jarang lihat ada trader di Instagram. Facebook lah paling banyak mungkin. Kalau di Indonesia paling banyak orang trader itu ngumpulnya di Facebook. Masing-masing capture dia punya trading terminal, account history. Dia capture, screenshot, upload ke Facebook, semuanya hijau. Sering lihat kan? Tapi perhatikan, mayoritas orang yang melakukan itu, take profitnya diisi, stop loss-nya dikosongkan. Artinya apa? Ibarat dia naik mobil, dia gasnya pol, remnya dia cabut. Jadi nggak ada rem, no brake. Jadi kalau nabrak dah tuh mobil, bonyok, hancur gitu. Nah, itu yang banyak seperti itu. Ada orang mengatakan, dia bilang seperti ini. Ya, bilangnya gini, dengan Jumawa dia bilang begini. Stop loss saya di sini. Dia bilang stop loss saya di sini. Artinya apa? Kalau dia melihat, kalau saya lihat ini loss, Pak, saya akan klik close posisinya. Jadi safety saya di sini, dia bilang. Safety saya di sini. Ya, kalau Anda bisa disiplin. 1, bisa disiplin nggak? Belum tentu. Tadi saya bilang kenapa orang bisa loss itu ya karena dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Pada kenyataannya, kebanyakan orang yang trading dan dia mengalami loss itu tidak mau cut loss. Mayoritas seperti itu. Nggak mau cut loss. Karena apa tadi? Teknik harapan tadi. Berharap harga akan berbalik arah. Ya kan? Berharap harga akan berbalik arah. Iya kalau balik. Kalau enggak, apa Anda yakin masih bisa tetap kuat hati untuk melakukan close posisi kalau loss-nya sudah terlalu besar? Oke lah. Oh, saya bisa disiplin, Pak. Jangan ragukan kedisiplinan saya, misalkan seperti itu. Anda nggak butuh ke kamar mandi. Anda tidak butuh ke toilet buang air. Tidak butuh. Anda tidak butuh. Bisa saja ada ketika mau buang air kan. Ke WC buang air. Oke, saya masih bisa bawa mobile trader saya, Pak. Pakai handphone, smartphone saya ada MetaTrader-nya, saya bisa lihat. Come on. Masa sih bisa Anda tidak meleng dari handphone Anda sedetik pun? You are not a human being kalau memang seperti itu. Oke. Jadi intinya apa? Pasang stop loss, batasi risiko, pergunakan money management yang baik. Tidak ada alasan untuk tidak menerapkan money management. No excuse for that. Kalau saya ya, itu bagi saya seperti itu. Risk management, money management, syarat mutlak. Margin level, outputnya. Kalau kita punya money management bagus, kita punya risk management bagus, margin level insya Allah akan bagus juga. Ya, tapi kalau kita tidak punya risk management yang bagus, kita tidak punya money management plan yang bagus, mau mengharapkan margin level bagus, mungkin butuh mukjizat ya. Tidak saya sarankan. Oke, seringnya tangan gatal Pak. Dari siapa ini? Ibu Nurhaini. Seringnya tangan gatal Pak, floating minus 300 pip 3 hari, belum floating plus 100 pip, langsung buru-buru close posisi. Ini bicara psikologi trading.
Berbicara mengenai psikologi trading, ini bicara disiplin kan sebenarnya. Psikologi trading. Kenapa Anda kuat tahan loss besar-besar, tapi kalau profit kecil sedikit Anda langsung ambil? Karena Anda nggak takut loss profitnya jadi loss lagi, betul? Takut profitnya jadi loss lagi, buru-buru di close. Kenapa Anda melakukan itu? Karena Anda tidak punya trading plan. Anda tidak punya trading plan, makanya Anda lakukan itu. You don't have plan, so you plan to fail. You fail to plan, and it means you plan to fail. Anda tidak punya planning, maka Anda sebenarnya sedang mempersiapkan diri Anda, merencanakan diri Anda untuk gagal. Ya, jadi harus punya trading plan dulu dan jalankan dengan baik, disiplin. Hanya itu kuncinya. Kita tidak akan banyak bahas psikologi trading hari ini karena memang topik kita money management. Tapi ini money management plan, trading plan, risk management plan itu akan membantu untuk membentuk kedisiplinan Anda kalau Anda bisa latih dengan baik. Margin level yang sehat di berapa persen, Pak? Let's see. Itu tergantung pada modal ya. Tergantung pada modal. Kalau Anda modal kecil, $500 ya mungkin margin levelnya ya kecil juga nanti. Gitu. Tergantung dari lotnya. Ya, let's say di atas 300 lah. Kemudian dari Arya, Pak, yang sering jadi masalah, kalau stop lossnya cuma kecil, biasanya langsung kena waktu candle berbalik arah. Sementara baru kemudian naik kembali, kesempatan untuk profit sudah hilang, kok sudah kena stop loss duluan. Yang salah bukan stop lossnya, tapi adalah teknik Anda yang menempatkan stop lossnya. Ya, jadi jangan salahin stop lossnya, yang salah adalah bagaimana cara Anda menempatkan stop loss. Untuk menempatkan stop loss ada panduan-panduannya, itu bicara mengenai analisa teknikal. Sayang sekali kita tidak bisa bahas banyak sore ini, sekali lagi karena topik kita adalah money management. Tapi intinya adalah pelajari dulu bagaimana teknik menempatkan stop loss. Ada banyak teknik menempatkan stop loss. Paling gampang Anda pakai paduan support resistance. Paling gampang, support resistance itu. Kemudian Anda bisa pakai mungkin pivot point. Ya, pivot kan nanti untuk ujungnya support resistance juga. Ya. Jadi jangan salahkan stop loss-nya, tapi coba evaluasi lagi apakah Anda sudah menempatkan stop loss dengan benar. Anda tempatkan stop loss dengan benar pun itu masih bisa kejadian seperti Arya tadi, kejilat istilah kita. Kejilat atau kecium gitu, kejilat gitu. Balik dia kena stop loss. Saya juga sering mengalami seperti itu. Sering. Yang salah bukan stop loss-nya, tapi cara kita menempatkan stop loss atau memang marketnya memang lagi volatile ya, bisa jadi kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi Anda menempatkan stop loss dengan teknik yang benar pun masih bisa kejilat. Apalagi nggak pakai teknik yang benar. Umu Hijrah, Pak, sekiranya saya cut loss, margin level makin turun, Pak. Serba salah, Pak. Sebab makin hampir margin call. Iya, betul, margin level turun. Makanya pertanyaannya di level berapa Anda cut loss, seberapa besar loss yang Anda tanggung. Nah, nanti kita akan bahas mengenai money management plan-nya, trading plan-nya seperti apa, kita akan bahas. Supaya apa? Supaya kalau Anda trading, loss, masih enak tradingnya. Ada tekniknya, nanti kita akan bahas. Dari Nurhaini, kalau menurut saya modal kecil main di time frame lebih kecil juga. Karena makin besar time frame, makin besar juga risikonya. Betul. Betul, time frame bisa dijadikan satu trik ya, bisa main time frame. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan time frame-nya, tapi ngatur modalnya. Lotnya berapa besar, batasan risikonya berapa besar. Ya, bisa memang nanti dikombin dengan time frame. Oke, lanjut ke masih risk to ratio. Nah, ini kita lihat ini. Yang Anda lihat di sini adalah contoh orang yang trading dengan risk to reward ratio 1:3. Jadi loss-nya 1, profit-nya 3. Oke. Dan kebetulan dia punya win ratio atau akurasi trading dia itu 50%. Lihat, ini win ratio-nya hanya 50%. Atau akurasi dari analisa dia hanya 50%. Dari 10 kali transaksi dia 5 kali loss, 5 kali profit. Tapi Anda bisa lihat, kalau dia pakai risk to reward ratio yang baik, kebetulan di sini contohnya adalah reward-nya jauh lebih besar daripada risk-nya, 1:3, maka 50% akurasi is fine. Akurasi 50% nggak ada masalah, ujungnya dia masih bisa profit kok.
Loss-nya 5.000, profitnya 15.000, totalnya berapa? Loss 5.000, profit 15.000, total masih dia untung 10.000. Iya kan? Dia masih untung 10.000. Padahal akurasinya 50%. Bayangkan kalau Anda punya akurasi 70% dan menggunakan risk to reward ratio yang seperti ini, wah itu bahkan lebih bagus lagi. Atau katakanlah, saya nggak berani Pak risk to reward ratio 1:3, saya hanya berani 1:1. 50% Anda nggak rugi loh. Paling rugi komisi kalau ada swap doang kan. Nah, tetapi ingat bahwa risk to reward ratio juga harus didukung oleh teknik analisa yang bagus juga. Nah, jadi sebaiknya saya sarankan Anda punya risk to reward ratio minimal 1:1 atau 1:2, tapi akurasi trading Anda atau win ratio Anda minimal 60% lah atau 70%. Dari Naufal, Pak, bagaimana caranya menentukan stop loss untuk trading dengan analisa fundamental ya? Apalagi jika datanya volatile. Itu kita bicara teknik trading berarti ya. Sekali lagi saya tidak akan bahas detail karena topik kita adalah money management. Tapi kalau Anda bicara cara menentukan stop loss, Anda berarti bicara analisa teknikal. Ya, analisa fundamental saya tidak tahu bagaimana cara menentukan stop loss dengan analisa fundamental. Kalau menentukan stop dengan analisa teknikal bisa. Paling Anda bisa combine analisa teknikal dengan fundamental. Dan saya sudah pernah menulis di blog forexmf.com tentang cara mengawinkan analisa teknikal dengan fundamental. Anda bisa search di Google ya. Ada tekniknya, ada seperti itu. Kalau datanya volatile, ada juga teknik-teknik tradingnya. Anda tahu non-farm payroll itu kan biasanya sangat volatile. Kita punya teknik tradingnya. Setidaknya ada 4 teknik trading yang bisa Anda pilih. Dan itu biasanya kami sampaikan di webinar eksklusif khusus untuk nasabah forexmf.com ketika data non-farm payroll-nya dirilis. Ya, itu habis itu trading bareng. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah detail trading plan yang saya katakan di awal tadi. Lihat. Di sini contohnya adalah Anda punya, katakanlah Anda punya modal $10.000. Ya. $10.000 kalau dirupiahkan, kalau Anda pakai fixed rate 10.000 berarti 100 juta. Anda harus tetapkan di awal risiko maksimumnya 50% dari modal awal. Artinya 5.000 kan? 5.000. Resiko per transaksi Anda bisa pilih 5% dari modal awal atau 5% dari resiko maksimum. Resiko maksimum ini yang biasa saya sebut sebagai risk capital. Jadi kalau Anda loss nggak boleh lebih dari $5.000 total. Tapi kalau per transaksi berapa? 5% dari modal awal misalkan. Berarti 5% dari modal berapa? 5% kali dari 10.000 berarti berapa tuh? 10.000 kan 10%-nya 10.000 berarti 500. Berarti kalau loss nggak boleh lebih dari 500 per transaksi. Nggak boleh lebih dari $500 per transaksi kalau loss. Tapi kalau saya lebih menyarankan 5% dari 5.000. Artinya sekali loss tidak boleh lebih dari $250. Itu pilihan. Anda boleh pilih yang manapun. Nah, intinya kalau Anda sekali loss 5% dari modal awal kan $500. Betul ya? Betul kan? Hitungan saya benar ya? Kalau 10% kan dia 1.000 ya. 5%-nya berarti 500 kan ya? Oke. Kalau Anda sekali loss itu $500, artinya, saya ulangin, kalau sekali loss $500, sementara risiko maksimal yang bisa Anda tanggung adalah $5.000, artinya Anda punya peluang berapa kali transaksi? Berapa kali transaksi? Ini nanti kaitannya dengan pertanyaan Umu Hijrah tadi kalau nggak salah. Saya ulangi, resiko maksimum ada $5.000 ya, ini biar ngeh. Resiko maksimum $5.000, artinya kalau Anda trading, loss yang boleh Anda derita maksimal total itu hanya $5.000. Oke, $5.000. Sementara kalau Anda trading per trade itu maksimal loss-nya $500. Punya berapa kali peluang? Anyone? 10 kali. Betul, siapa yang jawab sih? 10 kali Nurhaini, yes. Oh, udah dijawab tuh. Umu Hijrah dan Nurhaini. 10 kali transaksi. 10 kali transaksi Anda loss. Berarti loss-nya berapa? 5.000 kan? Karena setiap kali loss itu 500. Kali 10, $5.000.
Margin call nggak? No. Nggak kan? Nggak margin call kan? Enggak. Anda masih punya 5.000 lagi. Betul? Betul. Kenapa tidak akan margin call? Karena Anda batasi resikonya di awal. Setiap kali loss harus 500, nggak boleh lebih. Bukan harus 500. Maksimal 500, tidak boleh lebih. Tidak harus 500 ya. Boleh kok lossnya kurang dari 500, boleh. Ya. Iya kan? Nah, nggak. Call margin? No. AutoCAD apalagi jauh. Punya 10 kali kesempatan. 10 kesempatan. Bisa nggak Anda trading 10 kali loss terus? Kalau bisa kasih tahu saya. Jadi setiap kali Anda trading, karena sudah yakin akan loss, Anda buy, saya sell. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi ingat, intinya adalah batasi risiko Anda. Dengan demikian Anda akan kontrol modal Anda. Modal yang 10.000 ini akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat kalau Anda kontrol dan kelola dengan baik. Dikendalikan, diatur. Oke, jadi Anda punya 10 kali transaksi. Anggaplah risk to reward ratio yang Anda pakai 1:1 misalkan. Strateginya swing trading. Strateginya pakai Fibonacci retracement, stochastic kah, CCI kah, time frame misalkan 1 jam. Ini Anda boleh modifikasi sesuai dengan strategi yang Anda punya masing-masing ya. Kita tidak akan bahas ini. Hari ini tidak akan bahas sistem tradingnya, tapi pengaturan modalnya saja. Misalkan entry-nya tunggu koreksi ke area Fibonacci 38,2 sampai 61,8. Kemudian kalau harganya sudah masuk ke situ tunggu sinyal stokastik CCI. Nah, stop loss-nya di area sekian gitu kan, 61,8. Nah, ini nanti kita lihat. Kalau stop loss Anda di area sekian, nanti hitung itu berapa pip, berapa dolar. Misalkan Anda sudah lihat ada peluang sell misalkan, lalu Anda mau buka posisi sell, lihat dulu stop loss-nya di mana. Misalkan dari jarak antara entry Anda, sebelum Anda klik ya, jarak antara entry dengan area stop loss-nya itu berapa pip? Katakannya 500 pip. Berarti Anda cuma boleh masuk berapa dolar? 500 pip atau sama dengan 500 dolar. Anda boleh masuk berapa lot? 1 lot. Tidak boleh lebih. Tapi seandainya jarak antara entry level Anda dengan area stop loss-nya misalkan 1.000 pip atau sama dengan 1.000 dolar, berapa lot Anda boleh masuk? 0,5. Dengan demikian, kalaupun loss tidak akan lebih dari 500. Nah, itu yang akan kita harus atur. Jadi intinya adalah kita atur bagaimana caranya agar kita trading lot tidak terlalu besar, resikonya jadi tidak terlalu besar. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau gitu stop loss sebaiknya ditempatkan berapa pip? Terserah mau berapa pip juga. Intinya adalah semakin lebar jarak stop loss Anda, lotnya harus makin kecil. Ya, semakin kecil jarak stop loss-nya, lotnya boleh makin gede. Dengan demikian apa? Kalau loss tidak akan melebihi batasan risiko per transaksinya. Paham ya? Jelas? Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Karena ini sudah materi terakhir. Ada pertanyaan? Ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, siapa lagi nih? Umu Hijrah, Pak, sekiranya 10 kali loss, tinggal 5.000 USD. Berapa kali trade lagi, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau Anda 10 kali transaksi loss terus, aduh kasihan sekali. Berarti kan rugi 5.000. Modal tinggal 5.000, oke? Nah, berarti di sini Anda ganti nanti. Modalnya, Anda mau trading lagi? Sorry. Pertanyaannya Anda mau trading lagi nggak? Kalau jawabannya adalah ya, Anda bikin lagi trading plan seperti yang Anda lihat di layar Anda sekarang, tapi modal awalnya Anda ganti jadi 5.000. Resiko maksimumnya ini 50%, ini angka saya ya. Anda boleh modifikasi mungkin 40 atau 30, terserah deh. Resiko transaksi pun boleh 5% atau 6%, tapi jangan lebih dari 10%. Itu saran saya. Ini ilustrasi saja. Anda mau angka persentasenya mau diubah juga nggak ada masalah. Tapi intinya seperti Umi Hijrah, loss 10 kali, tinggal 5.000 dolar. Bagaimana kita harus bisa trading berapa kali lagi? Tergantung. Yang di atas ini Anda ganti menjadi 5.000. Ya kan? Modal awalnya jadi 5.000 sudah. Resiko maksimumnya katakanlah jadi 50% juga misalkan. Dari modalnya jadi 2.500. Ya.
Resiko per transaksi jadi 10% misalkan dari 2.500. Berarti 10% dari 2.500, 10% dari 5.000 deh. Berarti kan 500. Ya, 500. Berarti bisa 10 kali lagi. 5 kali lagi. Gitu. Jadi dipecah terus. Jadi sebenarnya Anda tinggal masukkan ke sini. Ini kalau saya buat ilustrasinya, misalkan seperti ini saya edit saja ininya, slide-nya. Let's see, Anda bisa lihat kan? Bisa lihat nggak layar saya sekarang? Bisa ya? Kita edit nanti di sini. Kalau loss tinggal 5.000, ya ini diganti 5.000. 50%-nya berapa? 2.500. 2.500 misalkan. Ya kan? Nah, seperti itu. Resiko transaksi 5% dari modal awal, 5% dari 500 berapa? 250. Ya. Anda kalau rugi 2.500, sekali loss 250, berarti berapa kali transaksi lagi? 10 kali lagi. Ya, berarti sudah ada dengan trading money management plan seperti ini, Anda sudah punya 20 kali kesempatan. Betul ya? 20 kali kesempatan. Berarti yang tadi kan 10, habis. Dibuat lagi sekarang 10 lagi. Iya kan? 10 lagi. Kalau loss lagi, 10-10-nya berarti loss 2.500. Sisa berapa? 2.500. Di sini jadikan 2.500. Nah, 2.500 resiko maksimal 1.250 misalkan. Oke. Resiko pertama 5% dari modal awal berarti $125. Berapa kali transaksi lagi? 10 lagi. 30 kali transaksi peluang Anda. Jadi artinya, kalau kita membuat trading plan yang detail dengan money management plan yang baik, modal Anda bisa jauh lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Umurnya bisa jauh lebih panjang, nafasnya bisa jauh lebih panjang. Gitu ya, Umu Hijrah. Dari Arya, kesalahan-kesalahan dalam trading plan apa? Kesalahan dalam trading plan paling banyak tidak menetapkan ini, resiko maksimum. Dan resiko transaksi dan tidak memperhatikan risk to reward ratio. Nah, diperparah lagi dengan dia tidak punya strategi. Nah, itu kesalahan-kesalahannya. Dari Umu Hijrah, ya Pak, sehingga tetes, ya betul, sampai tetes yang terakhir. Betul sekali. Oke, jadi jangan khawatir. Buat money management plan yang seperti ini, wah ini udah berubah ya. Dan mudah-mudahan dana Anda akan bertahan lama. Panjang dan lama. Nah, itulah coki-coki. Jadi ngiklan saya. Oke, nah, seperti ini ceritanya. Oke, buat seperti ini. Oke. Nah, ini penting sekali karena apa? Karena ya 3M dalam trading, ingat, main method money. Nah, ini kita bicara money-nya nih. Bicara money tidak hanya berapa besar Pak saya deposit. Tidak. Ya, berapa besar deposit ya kita bahas, tapi tidak hanya itu. Yang lebih detail lagi adalah bagaimana kita atur yang $10.000 itu atau $5.000 atau bahkan $100.000. Cara ngaturnya seperti apa? Tidak bisa tahu cara ngaturnya? Useless. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya sisa waktu sedikit. Masih ada? Apa tuh? Arya, apakah forex ini bisa dijadikan sumber income utama? Bisa sih kalau mau. Bisa kalau mau. Bisa saja kalau mau. Tapi ya harus benar-benar bisa profit konsisten. Anda bisa profit, katakan Anda trading 2 tahun atau 3 tahun, dan Anda bisa, 3 tahun deh. Anda 3 tahun profit konsisten. Modal Anda 3.000 atau 10.000 deh, modal Anda 1.000 misalkan. Dalam 3 tahun Anda bisa memperoleh profit $3.000 misalkan. Mungkin trading for living adalah opsi yang baik untuk Anda. Oke? Dari Umu Hijrah, Pak, bermaksud internet profit dalam sekelip ganda tipu. Sekelip ganda. Oh, sekelip sekejap. Ganda. Oh, berlipat ganda. Iya. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka pasti nipu. Enggak sih.
Tidak bisa langsung kita menghakimi bahwa mereka yang berjualan di internet itu menawarkan keuntungan itu pasti menipu. Saya tidak bisa bilang demikian. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak bisa memenuhi janji-janjinya. Ya, jadi saya tidak mau suzon dulu. Ya, mungkin ada orang yang benar-benar bisa jago hebat, mungkin ada. Ya, tapi sedikit yang seperti itu. Oke. Jika 10 jika 10 kali loss, semakin jauh balik ke modal awal dong, Mbak. Betul. Betul. Betul sekali. Profit berkali ganda dalam semalaman. Ya, bisa. Jadi gini nih. Ini ya, ini saya tahu ada trik orang jualan. Bukan jualan ya. Jadi dia mencoba untuk ini mungkin kita bahas pembahasan terakhir ya. Ya, habis ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada orang yang mencoba untuk mencari customer lah ya. Dia pasang dia punya screenshot account history, entah di internet, entah di blog dia kah, di website dia kah, atau di Facebook dia kah, dan biasanya dia kasih lihat apa? Pasti yang profit dong. Ya, dia ada 100 kali transaksi semuanya profit, mungkin 100 kali trade semuanya profit, bisa jadi seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah benar itu adalah prestasi dia sesungguhnya? Lihat dulu, itu 100 kali trading itu profit semua, berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, saya nggak mau ambil. Nggak mau. 3 tahun, dia bisa kasih account history 3 tahun, profitnya bagus, saya bisa ambil. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dalam 3 bulan pasar bisa berubah karakter. Dalam 3 bulan pasar bisa berubah tabiatnya, perilakunya bisa berubah, behaviornya bisa berubah. So, 3 bulan bukan waktu yang cukup. Ya, kalau dia pasang screenshot seperti itu. Oke lah, katakan dia punya 1 tahun screenshot bagus misalkan. Anda perlu minta dia untuk melakukan demo account untuk Anda secara konsisten dan perhatikan bagaimana cara dia trading. Pasang take profit kecil-kecil, tidak ada stop loss, saya sarankan untuk dijauhi. Ya kan? Karena dia expose modal dia ke resiko yang tidak terhingga kalau tidak pasang stop loss. Bahkan ada yang seperti ini, bahkan ada yang dia punya beberapa account, katakanlah 2 account aja misalkan. Atau dia punya beberapa account, dia trading semuanya, ya, buy, yang kalau di account 1 dia buy, account 2 dia sell, di pair yang sama, di account 3 dia buy, di account 4 dia sell, semuanya di pair yang sama. Itu kan berarti yang salah satu pasti profit kan? Yang dia post yang profit, yang loss. Nah, itu ada triknya seperti itu. Jangan ditiru. Nah, sekarang sudah tahu triknya kan? Nah, jadi hati-hati. Oke, dari Pak Arif terakhir ya. Muhijrah, ya betul. Dari Pak Arif terakhir ya, trading itu sebaiknya full time atau bisa ada. Kalau Anda mau full time bisa, tapi syaratnya itu Anda harus bisa membuktikan bahwa bisa profit konsisten setidaknya 3 tahun deh. Profit konsisten setidaknya 3 tahun. 2 tahun lah, nggak usah terlalu lama. 2 tahun profit konsisten, Anda bisa jadi full time trader. Part time juga bisa. Kalau tidak salah, saya juga pernah bahas bagaimana menjadi trader part time yang baik. Anda tinggal googling aja lah. Trader part time Eko Trijuni Forex CMF, mudah-mudahan ketemu. Oke? Waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan yang kita bahas sore ini bisa bermanfaat, bisa Anda terapkan di trading Anda masing-masing. Mudah-mudahan juga dengan penguasaan risk management dan money management yang baik, ditambah dengan trading plan yang baik juga, Anda bisa menjadi trader yang bisa profitnya konsisten. Dan jangan lupa kuncinya di mana? Pembatasan resiko. Oke? Risk to reward ratio juga. Oke? Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan di topik-topik yang mudah-mudahan juga lebih menarik. Selamat sore dengan saya Eko Trijuni.